Ya, saya ditelepon 6267001. Teleponnya. Ini apa ya? Ditelepon, ya. Tuh ya? Freddy Su ya? Iya, dibilang. Bisa ke Cakrawala nggak? Cakrawala, radio. Bisa. Main iya aja tuh kayak di hipnotis, emang udah jodohnya kali ya. Saya pergi, kok saya ke Jembatan Batu, ada 3. Dulu Jembatan Batu, sekarang di Hayamuruk ya? Seberangnya Beos, ya betul. Akhirnya belum juga duduk, baru salaman. Oke, kapan siaran? On air? Hah? Saya bilang, saya kaget nih. Siaran Pak, dia bilang. Iya siaran. Saya bilang gini, yang mau jadi penyiar itu bukan saya sebenarnya, teman saya. Saya bilang, udah coba. Tapi temannya nggak diajak tadi? Nggak. Udah coba aja. Saya bingung. Akhirnya saya telepon teman saya, bro. Si A lah misalnya ya, gue diterima nih. Oh ya udah, dibilang. Dia kesel nggak dia? Enggak sih, enggak. Karena dia bilang ya udah. Saya ngomong ke mama, saya jadi penyiar Cakrawala gimana nih? Gitu, usaha kan lagi bagus-bagusnya. Saya punya usaha kain, punya gudang besar. Ya udah coba aja. Saya bilang, Mak, sebulan ya. Lanjut bro. Ya, jadi akhirnya saya mulai siaran. Nah, itu aneh tuh, kok di ruangan sendirian, ngomong sendirian, dilatih sih 2 minggu sampai saya tipes ya, 2 minggu itu saya dilatih. Tapi sampai tipes latihnya, keras kecapean banget. Atau gimana? Kecapean. Berapa lama itu Anda latihan? Di Tatar itu 2 minggu oleh atasan saya. Satu hari berapa lama belajar? Sampai 4-5 jam kali ya saya latihan ketika dulu ya, keras kan. Serba monolog kan dulu kan, pakai kaset, pakai VCD. Putar sendiri ya? Iya. Putar sendiri, pasang sendiri, ngoceh sendiri. Gak kayak sekarang kan serba digital, gampang kan. Dulu tuh zaman saya tuh pakai kaset diputer, nggak boleh salah puter. Belum lagi bunyi VCD kalau cek gitu loh. Wah, itu luar biasa. Itu bisa masuk. Dan kita ngejadinya gimana kalau? Jadi siapin CD kedua. Ya, CD kedua. Kalau ada lagu yang sama, kalau nggak ada langsung naikin lagu itu tersebut. Jadi kita harus prepare. Jadi harus ada planning B, planning C, planning D. Ketika itu. Malah lebih tertantang ketika jadi penyiar zaman dulu dibanding sekarang. Kenapa? Zaman dulu serba sendiri dengan situasi monolog, bukan stereo. Nggak pakai sekarang, pencet klik, nyantai tidur. Dulu nggak bisa. Dulu Anda harus kerjakan semua, kasetnya diputar sedemikian rupa, kaset dipasang, buat iklan, dipas-pasin, dengerin lagi. Lalu dengar dulu CD-nya, VCD-nya, pas nggak, lalu siapin ini lagu berikutnya. Sekarang kan komputer semua, tinggal klik, udah. Beres, tinggal duduk. Dulu nggak bisa. Dulu kita penyiarnya jagain. Jangan sampai suaranya cek. Begitu bunyi cek, VCD kedua, VCD player. Ini bermasalah. Ini udah nyala nih. VCD 1 keluarin, masukin VCD berikutnya. Nah, itu tertantang di zaman dulu saya jadi penyiar. Iya. Zaman dulu kita harus melalui kesulitan ya, Bro ya. Ya, saya mendapat respon bagus. Dimaki-maki juga sering, dimarahin juga sering. Dikomplain juga sering, itu semua adalah bumbu. Siapa tuh yang suka marahin Anda? Pendengar sih. Pendengar, telepon. Bahasa Mandarin kamu jelek, bahasa Mandarin kamu nggak bagus, padahal yang ngomong juga sama. Gitu ya? Yes, banyak. Anda belajar di mana? Belajar bahasa Mandarin? Di Taipei, Taiwan. Di Taipei, Taiwan. Selama 4 tahun. 4 tahun. Ya, diteleponin. Program kamu jelek, nggak bisa ngomong. Langsung? Lemon, ya telepon. Tapi yang dukung banyak. Yang segelintir orang sebagai penyeimbang lah, saya menganggap sebagai penyeimbang. Sebagai kritikus ya, sebagai masukan. Akhirnya dari mereka saya belajar, saya harus mengasah lagi. Orang kasih masukan, saya mengasah lagi. Tapi memang banyak yang kasih masukan, yang marah, yang kritik itu, ternyata bahasa Mandarinnya lebih parah, jujur aja. Kok tahu dari mana begitu? Bahasa kan ketahuan, kita via telepon. Dia ngoceh pakai bahasa Mandarin? Pakai bahasa Mandarin, iya. Ya elah. Pakai bahasa Mandarin kamu jelek, nggak bagus, bla 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 bla. Oh iya, saya sedang belajar. Maaf ya, saya sedang belajar. Saya gitu aja. Saya nggak marah kok. Tapi saya dengar, kok begini yang beritik orang. Nah, ini kan buat kita punya introspeksi diri kan. Ketika Anda ingin menyampaikan pendapat kepada orang, saran kepada orang, coba dulu ngaca dulu kita seperti apa. Betul. Kalaupun ada bagus pun nggak boleh. Kasihlah support, jangan motivasi. Menjatuhkan orang. Seperti itu. Benar. Jadi zaman dulu haters juga udah banyak ya bro ya? Banyak. Saya pernah ketika di salah satu acara di kawasan Ancol, itu MC pertama kali bersama teman saya, di ulang tahun reunian 50 tahun salah satu sekolah di luar kota.
tapi bikinnya di Ancol. Ada satu idola saya datang ke sana. Anda dipanggil di Presenter, saya jadi MC. Tapi diliput oleh presenter TV. Presenter TV itu adalah saya mengidolakan dia, seorang wanita. Saya sama dia suka banget. Suka dapat dikata adalah ngefans sama dia. Iya. Dan dia mantan penyiar radio. Iya. Dan saya menjadi presenter TV. Oh, seneng dong. Aduh, dia datang, seneng dong. Temu idola. Idola. Turunlah ke bawah pada saat ada jedahnya. Saya ngomong sama dia, bla 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 ya. Iya, kamu siapa? Saya Freddy Su, penyiar Cakrawala. Oh, kamu Freddy Su? Hah? Ditunjuk-tunjuk saya. Kamu tuh bahasa kamu jelek dong, bla 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 bla. Itu ibaratnya Coach CH, kayak dibanting kok. Buang! Dari atas. Down saya bengong. Saya dimarah-marahi oleh dia. Kenapa marah-marah Saya tidak tahu seperti apa. Apa yang menjadi penyebab? Ya, orang marah apa ada sebabnya, bro? Saya minta maaf. Saya bilang saya memang sedang belajar. Akhirnya nggak butuh waktu lama, saya kembali ke panggung dalam keadaan down. Ada something hal yang nggak bisa saya ceritakan di sini. Ada something hal lah ya. Dia kenapa bisa begitu? Tapi yang pasti bahwa itu bukan urusan saya. Itu bukan urusan saya. Tapi saya berterima kasih kepada orang itu kalau menonton podcastnya Coach CH. Thank you. Kamu telah mengasah saya dan membuat saya menjadi seperti ini di Radio Modern Station. Terima kasih. Seseorang yang telah dulu mendukung saya dalam pengertian yang berbeda ya, mendukungnya. Anda memarah-marahi saya, tapi itu adalah cambuk buat saya untuk berkarya. Terima kasih. Wow, itu sikap mental yang menurut saya sih luar biasa. Nggak mudah untuk kita untuk bisa belajar memaafkan ya, bro. Saya ingin terima kasih kepada dia. Tapi kenapa? Itu apa? Apa alasan Anda? Dari dulu saya nggak pernah dendam sih sebenarnya. Dan dia ketika marah-marah saya di salah satu restoran di Ancol itu, saya down. Saya kok begini ya akhirnya. Saya kan mengidolakan kamu dan dia nggak tahu. Saya kan itu ibarat itu fans kamu. Saya ingin ketemu kamu, tapi ketika ketemu kok saya malah dicaci maki, dimarah-marahi. Bagaimana bisa kita ibaratnya kita nggak ada salah, terus kita dimaki-maki seperti itu. Dan Anda punya sebuah pemikiran yang positif ya, tidak menjadikan dia sebagai tidak balas dendam aja itu udah bagus ya, tapi Anda juga mempunyai sebuah pola pikir berterima kasih kepada orang itu. Yes. Apa yang mendasari? Kalau dilupakan peristiwa ini mungkin nggak bisa dilupakan terjadi, tapi kalau dendam saya nggak, marah pun nggak, kecewa ketika itu iya, karena seorang idola yang saya idolakan seperti itu. Nah, kenapa terima kasih? Karena ada dia yang memberikan saya cambuk, makanya saya harus belajar. Saya harus buktikan kepada kamu bahwa apa yang kamu katakan dulu mungkin iya, tapi setelah sekian lama kamu akan melihat saya akan berbeda. Jadi cambuk kok. Iya, betul. Itu jadi cambuk saya. Betul. Akhirnya semangat belajar. Mama bantu kasih saya cerita, saya cari. Dulu kan nggak kayak sekarang. Google gampang, IG ada, YouTube ada. Dulu kan nggak. Cari buku, dengerin kaset segala macam. Wah, itu luar biasa. Itu cambuk. Anda belajar untuk mengembangkan, mengasah keterampilan dalam menjadi seorang penyiar, itu dari mana? Apa buku yang Anda baca? Jadi untuk jadi seorang penyiar yang baik. Ini satu pertanyaan yang cukup bagus ya Coach CH. Kalau sekarang kan serba mudah, dunia digital, apapun tinggal klik muncul semua. Google know everything. Dulu itu saya mencoba untuk dengar dari gelombang A ke gelombang B. Gelombang B ke gelombang C, saya pelajari watak seseorang penyiar ini gimana. Tapi bukan copycat, bukan copy paste. Saya ATM, tapi dengan diri dia sendiri. Iya. Saya amati, tiru, modifikasi, tapi versi saya sendiri. Saya baca buku, saya lihat namanya video-video, laserdisc zaman-zaman dulu ya. Akhirnya dikasih masukan sama mama, itu mama tuh sosok yang luar biasa untuk di dunia radio. Kamu begini-begini, coba ambil angle gini, coba begini. Mama saya pelajari. Support ya. Lalu ada teman-teman yang ngerti Mandarin, nada kamu begini deh, coba dikasih masukan. Lalu ada lagi versi yang lain, coba deh kamu ambil karakter begini. Saya belajar terus kok. Terus belajar. Jadi ada buku yang bahasa Mandarin tuh tahu lah. Hidup sampai tua, belajar sampai tua. Ada buku yang Anda pelajari? Buku-buku itu sebenarnya buku-buku Mandarin sih. Saya pernah ketika keluar negeri saya beli, bawa ke Jakarta, saya pelajari, saya baca-baca. Nah, ini simpel-simpel aja. Sebenarnya poin-poin simpel. Lebih banyak ke show, lebih banyak ke pengalaman sih. Di mana kurang saya perbaiki, Seperti itu. Tapi referensinya memang dulu nggak ada. Kalau sekarang kan banyak. Orang punya salah jangan diikuti kan? Kita bisa belajar. Dulu nggak, saya belajar untuk belajar terus belajar lagi. Kasih masukan seperti itu sih. Oke. Ya. Nah, sekarang dengan yang udah dijalankan sekarang, apa yang adakah impian yang Anda ingin
capai dari seorang Freddy Su? Kalau impian itu sih sebenarnya gini Coach Eha. Ada 2 impian besar dalam hidup saya. Apa itu? Satu adalah impian yang tidak tercapai. Apa ya impian itu? Satu adalah impian yang sudah saya capai. Apa impian Anda? Loh, kenapa bro diam dan keluar air mata? Sorry Coach ya. Iya. Saya kalau ingat kisah-kisah dulu itu, tadi saya cerita mengenai impian saya. Ada 2 impian dalam hidup saya, yang satu tercapai, yang satu adalah nggak tercapai. Saya flashback kembali Coach ya. Ternyata apa yang Coach tanyakan ini menyentuh saya, dan saya flashback mengenai kenapa saya sampai menangis. Saya belum pernah loh Coach ya diwawancara sampai menangis. Dan serius? Baru hari ini. Ya. Serius bro? Yes. Saya diwawancara dimanapun, saya belum pernah flashback begitu menyentuh. Ketika Coach ya berbicara mengenai impian, saya mulai teringat lagi Coach ya. Jadi dulu itu saya mau sekolah. Saya ini orang yang suka dengan pelajaran. Saya ini orang yang suka belajar. Pelajaran apa yang Anda paling sukai waktu pas sekolah? Lebih ke dunia seni ya kok. Oh, saya seni. suka mewarnai, menggambar. Saya olahraga, saya suka. Iya. Lebih ke sana lah. Iya. Dan saya otak kanan lah ya. Iya, dan saya ini orang yang suka belajar. Suka belajar, tapi orang yang malu. Pemalu. Saya pemalu. Saya nggak berani menatap orang. Saya nggak berani bicara lebih dari 2 orang. Introvert lah ya. Ya, saya sangat pemalu. Terus? Saya selalu memendam sesuatu itu di dalam hati. Jadi ketika tanya mengenai impian, saya teringat bahwa saya ingin sekolah. Saya ingin kuliah. Saya sudah 4 tahun sekolah di Taiwan. Saya sudah daftar di sekolah di Fengchia Daxie. Fengchia University di Taichung. Dan saya sudah diterima. Surat panggilannya pun sudah datang. Iya. Saya tinggal kuliah, selesai saya mau ke Kanada. Itu sudah saya setting. Saya mau sekolah tamat Taiwan, saya lanjutkan ke Kanada. Dan pulang itu saya punya masa depan yang luar biasa. Saya sudah setting goal seperti itu. Terlepas dari mau main film, mau tampil di depan umum, tapi saya punya background yang bagus. Tamatan luar negeri 2 negara. Lebih bonafit, itu udah dalam benak saya kok. Udah prestis ya. Kalaupun saya jadi bintang film nanti ke depannya, tampil di depan umum, saya punya gelar yang lebih menopang saya lagi. Iya. Paham kok ya? Iya. Itu impian saya hancur kok. Kenapa? Hancur semua. Kenapa? Penyebabnya kenapa? Saya pulang ke Indonesia, saya bicara sama mama, saya mau lanjut kuliah lagi, dan tidak mendapat restu dari mama saya. Mama nggak kasih izin? Karena saya punya ikatan batin cukup kuat dengan mama. Kenapa sampai nggak dikasih izin bro? Ya karena saya sudah terlalu lama meninggalkan Indonesia. Sudah 4 tahun. Dan harus pergi lagi kuliah 3 tahun, 7 tahun. Itu umur berapa ya pada saat itu? 20-an ya. 20-an saya sudah kembali, saya harus berangkat lagi, harus kuliah 3 tahun atau 4 tahun lagi. Sudah terlalu lama. Dan itu setelah pergi 4 tahun saya nggak pernah pulang ke negara Indonesia. Jadi sebagai orang tua wajar ya. Iya. Tapi kan sebenarnya ada tadi kan cerita ada 3 kakak kan? Iya. Artinya kan juga ya kalau cuma sendirian sih nggak apa-apa. Iya. Bener nggak? Kalau secara logika ya anak cuma satu-satunya mau pergi ke luar negeri tentunya orang tua juga nggak pasti izinin. Tapi kan ada 3 orang kakak lagi kan yang Anda miliki, yang mama miliki. Setiap orang tua pasti memiliki kedekatan emosional dengan anak-anaknya secara lebih dekat, berbeda-beda. Nah, kedekatan ini yang terjadi bahwa saya dengan mama yang begitu kuat. Berarti Anda satu-satunya yang benar-benar dicintai oleh mama Anda ya? Semua dicintai. Betul tidak? Cuman saya kapasitasnya lebih tinggi lah. Lebih spesial. Karena kenapa? Karena di awal saya sudah katakan saya sakit-sakitan dari kecil. Punya ikatan batin yang kuat, mama menjaga saya, merawat saya, dan mama tahu saya banget. Mama tahu bahwa saya ini tubuhnya ini lemah. Jadi sangat care banget. Bagaimana kamu di luar kena 4 musim? Ya, belum musim dingin, musim semi. Kesehatan bisa terganggu ya. Orang tua kan care. Betul. Karena anak yang dilepas ini adalah anak yang tubuhnya lemah. Betul. Anak yang sejak kecil ini sakit-sakitan, wajar kok.
wajar. Iya, Jadi iya, iya, ya, iya. Itu yang akhirnya saya bisa mendapat poinnya itu. Iya. Jadi kenapa saya sedih? Kenapa saya menangis? Ya, karena itu impian saya. Harus dikubur. Impian saya yang hilang selama-lamanya. Selama-lama saya katakan. Tapi saya sudah berdamai dengan diri saya. Karena saya hampir mengakhiri hidup saya, Coach ya. Oh ya? Yes. Gimana Anda sampai gimana tuh? Melakukan Jadi apa? ketika saya sudah pulang dan saya akhirnya tidak mendapat solusi dari mama, akhirnya saya harus menyerah dengan keadaan. Saya tidak bisa kuliah lagi. Saya berangkat ke Taiwan lagi untuk mengurus saya punya keperluan untuk bawa pulang. Karena baju saya, buku saya, perlengkapan saya di Taiwan masih banyak. Saya harus beresin semua, tanggung jawab kan, bahwa saya pulang untuk menyatakan selamat tinggal. Jadi di pertengahan hari itu saya sudah down. Saya nggak ada solusi, saya sudah mencoba untuk membujuk, saya mau kuliah, akhirnya nggak ada solusi, saya down. Akhirnya saya pergi ke tempat kos teman saya, teman baik saya. Di siang-siang hari itu saya ingin mengakhiri hidup. Jadi saya ingin menelan semua pil obat yang saya bawa. Karena kan anak perantauan pasti bawa obat. Iya. Obat yang sering diminum. Disiapin. Ya, obat-obat yang dari Indonesia dibawa, itu satu-satu box kan. Itu di dalam box itu banyak obat, ada sekitar 20-30 pil, kapsul segala macam jadi satu. Itu saya telan semua. Oke. Saya telan semua ketika itu. Jadi saya bilang, saya buat apa hidup? Kalau impian saya, yang saya mau, saya sudah hilang. Impian main film belum tercapai. Ya. Impian sekarang yang paling dekat adalah impian sekolah tamat. Ini gugur. Nggak boleh juga. Habis juga. Sudah. Kenapa Anda nggak fight, Bro? Istilah katanya sudah ya, coba kok. Tetap nggak dikasih? Sudah coba. Mentok. Mentoknya kenapa? Jadi tetap nggak dapat. Nggak dikasih izin? Nggak dikasih izin. Mama bilang pulang aja. Kamu kerja aja, usaha Papa aja. Gimana, Papa? Papa so far oke. Buat pria asik banget. Iya. Kedekatan saya dengan emosi lebih ke Mama. Mama. Jadi artinya juga Anda juga menuruti. Ya. Ya, apa namanya kehendak mama ya. Ya, koko saya dukung semua sih. Saya udah mau berangkat aja. Tapi kan ya ketika sang kepalanya nggak mengkasih izin kan kita juga susah juga. Iya. Restu orang tua penting loh kok. Betul. Restu Dan Anda orang tua. kalau menentang orang tua dan akhirnya juga tidak akan bisa mencapai hasilnya. Betul. Ya, jadi sementara Papa sih kasih ya. Papa so far saya dan saya nggak dekat dengan Papa. Saya anak yang tidak dekat dengan Papa saya. Komunikasi ada tapi tidak dekat. Oke. Saya jadi bisa memahami cerita. Hari itu saya mau minum obat dan saya mau menyatakan selamat tinggal di dunia itu. Oke. Udah saya siapin semua kok. Udah saya siapin, tinggal minum. Terus? Tinggal mati aja ibaratnya. Udahlah. Toh kuliah juga udah nggak bisa, impian udah nggak bisa. Ya udah mati aja, ngapain hidup ketika itu. Tapi ya memang Tuhan itu baik. Tuhan itu sayang sama saya. Ceritanya gimana? Saya mau minum, itu obat udah saya siapin semua. Seperti ada kayak dalam ada suara batin, bukan suara didengar di kuping ya, tapi ada yang kayaknya jangan lakukan itu. Jadi ada semacam pergolakan jiwa yang mengatakan jangan, ngapain gitu loh. Ya. Akhirnya saya mengurungkan niat. Ya. Mau coba lagi, ada lagi. Jangan, ibaratnya ini gini loh. Ngomong terus itu. Ada satu hal yang bukan kapasitas saya mengatakan jangan minum itu. Oke. Paham Coach ya? Oke. Jangan Terus? itu. Akhirnya saya lepas. Tapi masih bingung. Mau ngapain? Ngapain ya? Iya. Akhirnya mama telepon. Lucu kan? Mama telepon. Ikatan batin itu. Iya, mama telepon. Bilang apa dia? Telepon, dia bilang, kamu sekolah, lanjut. Nangis, mama nangis. Loh, jadi diizinkan? Sampai diizinkan. Saya bilang, Mak, pendaftaran sudah tutup. Terus? Walaupun dibuka, saya berbohong. Teman saya bilang, kan dipanggil Anda sengaja berbohong? Sengaja berbohong. Kenapa? Teman saya bilang, dibuka, ini lu masih ada kesempatan. Ketika itu, tapi kan saya udah di kamar sendirian kan. Iya. Tapi saya masih ingat, masih bisa. Tutupnya Kenapa Anda berbohong alasannya? Saya sudah down. Sudah rontok. Mama nangis, udah kamu sekolah, mama izin, mama kasih Apa dukung. yang mendasari dia dari tadinya tidak mengizinkan, tiba-tiba boleh kasih? Di telepon itu saya terngiang-ngiang mama ngejer. Terus saya sekolah. Koko saya, cici saya mendukung. Kasihlah Freddy Su sekolah. Oh, jadi Ya. koko semua pada ngomongin ke mama kamu. Dibawa ke dokter juga karena satu hal sakit, karena stres mikirin saya. Dokternya pun ngomong, kasih dong anak mau sekolah. Mengejar impian. Ya, jadi banyak yang mendukung, Iya, kasih dong. iya. Akhirnya kan orang tua kembali berpikir kan. Akhirnya mengizinkan. Iya juga, akhirnya saya pulang. Saya bilang, Mak, udah tuh, mama saya nangis. Mama bener serius, nggak halangin kamu lagi, kamu sekolah. Jadi Anda pulang langsung? Nggak jadi sekolah? Sorry bro.
jadi mengungkit-ungkit masa lalu lagi nih. Nggak apa-apa Coach ya. Jadi memang ini adalah satu proses hidup yang harus saya jalani. Tapi melalui sharing-sharing dia sudah disampaikan, saya yakin juga pasti penonton juga bisa menarik sebuah insight dan inspirasi dari Anda. Bagaimana sebuah perjuangan ketika seorang anak itu tidak disetujui impiannya, sampai akhirnya pun merasa sangat-sangat down sekali, sampai akhirnya orang tuanya menyetujui dan masih tetap Anda itu pedih ya, perasaan pedih dan sedih ya, sehingga sampai-sampai Anda kesannya masih juga mengalami kepedihan pada saat itu ya, benar ya? Ya, saya sayang sama orang tua, Coach ya. Saya sayang keluarga saya, koko saya, cici saya, dan saya harus mengorbankan impian saya hanya untuk bahwa saya tidak ingin mengecewakan mama saya. Iya. Saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya. Akhirnya saya harus mengalah. Dan dibalik dari semua itu, Tuhan punya rencana yang begitu indah dalam hidup saya. Amin. Kamu ada 2 rencana, setidaknya dua-duanya tidak terkubur. Ada satu yang dikabulkan. Iya. Saya masih berterima kasih. Iya, betul. Punya 2 rencana, impian sekolah saya tidak bisa dikabulkan. Saya sedih, saya down. Tapi ada satu rencana di balik ini yang dikabulkan sama Tuhan sampai sekarang. Apa Saya ya? bersyukur. Saya ingin tampil di TV, saya ingin tampil di hadapan umum, dan itu tercapai semua. Saya main film, layar lebar, sinetron, film pendek, walaupun bukan menjadi bintang yang wow, yang besar, tapi setidaknya saya sudah puas. Karena impian saya tercapai. Saya diundang jadi MC sana-sini, dalam negeri, Nusantara, luar negeri, saya sudah puas. Saya sudah tampil di hadapan puluhan ribu orang, itu sudah begitu luar biasa, dan belum pernah terjadi dalam benak saya bahwa itu bisa dicapai. Diundang oleh brand-brand besar, perusahaan-perusahaan besar, pengusaha besar, yang hanya selama ini saya nonton di TV, bisa bersanding dengan beliau, itu luar biasa. Itu bagi saya. Yang cuma nonton, ih keren ya dia, akhirnya bisa dengan dia. Iya. Ih keren ya, nggak cuma foto, bisa Berdialog langsung, dengan dia bertemu langsung. dengan langsung. Bisa berteman dengan dia. Iya. Bisa disupport. Itu kan satu hal yang kado yang paling indah. Iya. Jadi saya melihat bahwa saya nggak mau melihat luka-luka lama itu, tapi jadikan sebagai acuan saya. Proses hidup saya melihat adalah ini loh pemberian Tuhan yang begitu indah buat kamu. Iya. Kamu nggak mungkin jalanin dua-duanya. Mungkin kalau kamu ambil sekolah ini nggak jadi nih. Oh iya. Mungkin. Betul juga. Kalau saya sekolah Kanada, mungkin kamu kawin di luar. Dan Udah, tidak kamu ada seorang Freddy Su sebagai penyiar Nggak ada dan aktor ya. nggak ada lagi. Iya, Jadi, betul juga. rencana dalam hidup ini begitu indah. Betul. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Betul. Dan pandangan kita tentang rencana kita juga nggak sejauh Tuhan, bro. Ya. Dan dia maha mengetahui dan sangat-sangat luar biasa sekali. Betapa tadi kita mendengarkan cerita dari Bro Freddy bahwa sampai saat ini bisa mencapai impiannya, tapi memang ada sebuah impian yang harus dikubur. Ya. Karena kita tahu orang sukses itu harus bisa memilih. Yes. Karena tidak mungkin orang itu mengambil dua langkah, dua Iya. cara ya, dua pilihan ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, bro, bagaimana kesan orang-orang yang tadinya membuli Anda melihat ternyata semua impiannya seorang Freddy Su itu sudah tercapai dan sudah terbukti kan? Ya. Itu gimana? Ini pertanyaan yang bagus, Coach CH. Saya ingat sebuah kata-kata pepatah mengatakan, biarkan orang-orang yang mencemooh Anda suatu ketika nanti berubah menjadi suara tepuk tangan. Ya. Biarkan suara orang-orang yang mencemooh Anda itu kedepannya akan berubah menjadi suara tepuk tangan. Ya. Orang-orang yang mencemooh Anda itu semua mengatakan, gua nggak nyangka. Ya. Ternyata benar yang lu impikan. Gua nggak nyangka. Gua salut, lu hebat. Itu mereka semua. Betul. Dan saya ketemu dengan mereka semua. Dan Apa saya respon sama sekali tidak dendam dengan mereka. Saya bilang terima kasih. Tapi mereka sebagai cambuk Anda ya untuk benar-benar Terima maju. kasih bro and sis, justru karena lu yang buat gue seperti sekarang. Kenapa? Kasih cambuk, kasih per, makin didorong, terbangnya main kenceng kekuatannya. Hebat. Dan dia sekarang memberikan applause. Dia sekarang dari haters menjadi liker yang luar biasa. Wow. Dari yang dulunya membuli, sekarang mendorong dengan luar biasa. Dan secara langsung dia menjadi duta besar saya untuk corong kemana-mana.
Oh ya? Wah, Freddy Su udah di mana? Freddy Su di mana? Bisa berubah seperti itu ya? Saya punya medsos dibantu share. Saya punya WhatsApp ada pun dibantu share. Itu dulunya mata saya tidak mungkin. Itu yang dulunya bilang saya gila. Orang seperti itu. Dari haters tuh. Yang nggak mungkin, yang ya ibaratnya, aduh nggak mungkin deh Freddy Su. Jadi pendukung yang luar biasa. Wow. Sampai seperti itu. Nah, mereka apa yang mereka bisa tangkap dari seorang perjuangan dari seorang Freddy Su sampai begitu? Apa yang mereka kemukakan? Never give up. Saya ingin tahu mereka. Never give up. Kok bisa ya? Iya. Dia tanya kah strategi Dia tanya. Dan dia sebenarnya lebih melihat sih. Dia melihat, dia bukan hanya tanya, tapi dia melihat bahwa konsistensi saya, persistensi saya terhadap impian itu nggak pernah kendor. Dan saya adalah orang yang nggak pernah menyerah. Dia melihat. Saya terus belajar. Saya terus bertanya kepada banyak orang guru-guru yang saya tanya. Saya terus kejar impian saya, yang walaupun dikatakan tidak mungkin. Orang boleh merendahkan saya, tapi saya tidak merendahkan diri saya. Orang boleh tidak percaya dengan saya, dengan kemampuan saya, tapi saya tidak boleh tidak percaya dengan kemampuan saya. Wow, itu benar-benar terjadi di dalam diri seorang Freddy Su. Orang boleh meremehkan Anda, tapi Anda jangan pernah sekali-sekali meremehkan diri kita sendiri ya. Karena ketika kita meremehkan diri kita, maka kita tidak akan timbul sebuah semangat untuk berjuang. Ya, satu hal lagi Coach ya. Tadi kembali mengenai saya mau bunuh diri. Saya menarik kesimpulan di sini Coach ya. Kita boleh putus yang lainnya, tapi jangan pernah putus harapan. Ketika Anda putus harapan, itu bahaya Coach ya. Kita boleh mungkin tidak makan selama berapa jam. Satu hari kita masih kuat. Kita boleh nggak minum 6 jam, masih haus, masih bisa tahan. Tapi ketika Anda putus harapan, 1 detik pun hidup Anda akan berubah. Anda akan dalam keadaan bahaya. Bayangkan, saya sudah putus harapan. Mau minum obat, itu hanya sekian detik loh. Minum, masuk, nggak lama mati. Bahaya kan? Betul. Makanya, jangan pernah putus harapan. Jangan pernah menyerah dalam hidup Anda. Karena roda itu berputar, tidak ada kesulitan yang tidak dapat dilewati selama kita mau melewatinya. Jangan pernah putus harapan. Karena kalau Anda 1 detik putus harapan, hidup Anda akan berubah. Lihat kok di gedung-gedung. Dia loncat itu hanya sekian detik kok. Kenapa? Karena putus harapan. Itu hanya beda hanya sekian detik loh kok. Dia putus harapan, dia loncat, akhirnya selesai semua. Nah, apakah yang harus dilakukan oleh seorang yang sedang mengalami putus harapan? Apa kira-kira bro dalam posisi yang harus dilakukan supaya jangan sampai kita semua yang menonton di tempat ini putus harapan. Kita di saat ini bro, kita tahu masa pandemi ini luar biasa sekali ya. Sampai semua sektor kena. Pebisnis juga pasti juga mengalami kesulitan tentang bagaimana membiayai bisnisnya, membayar gaji karyawan dan sebagainya bro. Itu apa pesan dari Anda kepada teman-teman yang menyaksikan? Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, di masa pandemi ini pasti akan melahirkan orang-orang hebat. Pasti akan melahirkan orang-orang hebat. Kenapa? Karena dia bisa melewati rintangan. Dan setiap orang hebat pasti digembleng dari kesulitan-kesulitan yang ada. Anda silakan tanya di seluruh dunia, di sekitar Anda, orang-orang hebat, orang-orang sukses itu bukan dihasilkan dari hal yang mudah. Bukan dihasilkan dari masalah yang mudah semua sudah berdapat, tapi dari proses yang sulit, proses yang bertubi-tubi. Bedanya apa? Dia tidak pernah menyerah, dia konsisten, dia mencari solusi, bukan mencari emosi. Cari solusi, bukan mencari emosi. Itu bedanya orang-orang sukses. Dalam masa pandemi ini, Coach saya coba lihatlah. Ada kok orang yang muncul yang hebat. Bedanya apa? Dia tidak mengeluh. Bedanya apa? Dia cari solusi. Dia eksis Coach kena imbasnya, boplo. Tapi selalu inovatif. Tidak pernah menyerah. Betul Coach ya? Selalu berpikir positif Coach Karena roda ini kan pasti berputar. Nggak mungkin dong selamanya pandemi, pasti akan hilang. Tapi ketika orang-orang hebat ini kayak Coach nih, ketika pandemi selesai, naiknya akan luar biasa. Karena punya keyakinan yang begitu luar biasa. Karena tidak ada badai yang terus-menerus. Badai pasti berlalu. Betul, badai pasti berlalu. Luar biasa sekali sih. Dan Tuhan ini memberikan, ataupun kita menerima rintangan, tidak mungkin di luar kapasitas kemampuan kita. Betul. Kita pasti bisa melewatinya itu. Betul. Kayak saya, imbasnya ada nggak sih? Entertainment ada. Saya hanya jadi penyiar radio Coach MC tumbang. Saya punya IO tumbang. Saya punya WO tumbang. Apa yang membuat saya sampai sekarang masih eksis? Ya tadi, saya sudah melewati hal yang kemarin. Saya tidak mau putus asa, putus harapan, terus berdoa, terus positif. Akhirnya apa?
Roda itu kan tinggal jalan doang, ya kayak arah jarum jam. Nggak mungkin selamanya di sini dong. Bayi merangkak aja kan ada belajar jalannya, naik, dapat job yang lainnya. Bisa ikut nyanyi, ikut podcast salah satu kebahagiaan ini, bisa sharing. Thank you. Jadi brand ambassador, bisa main film, udah main sinetron, layar lebar, film pendek, itu kan hal-hal yang memang betul. Itu yang luar biasa gitu, Coach Eha. Menarik, positif, menarik akan hal yang positif juga. Ketika kita mensyukuri yang kecil-kecil, maka Tuhan juga akan memberikan hal-hal yang luar biasa, yang di luar pemikiran kita. Dan intinya adalah kita selalu bersyukur karena rencangan Tuhan itu selalu indah. Dia selalu memberikan kepada kita yang terbaik, ya. Cuman manusianya aja yang kadang-kadang kepingin kemauannya dituruti, impiannya dituruti, padahal berapa panjang sih pandangan manusia itu tidak bisa sepanjang dari pandangannya Tuhan. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan Anda, tapi kita harus selalu bersabar, kita harus ikut dengan rancangan Tuhan, membawakan Dia sebagai pemimpin satu-satunya dalam kehidupan kita. Kita selalu harus minta hikmat dari Dia, ya. Freddy, ya. Karena kita kadang-kadang dalam hidup ini kita bisa salah melangkah. Manusia itu banyak sekali godaannya. Mereka akan bisa terjerumus kalau tidak ada tangan Tuhan yang menopang dan menolong. Betul. Wah, luar biasa sekali. Bro Freddy, apakah ada yang kepingin disampaikan lagi kepada milenial, terutama saya tadi udah banyak mendengar, kita tadi pemirsa sudah banyak mendengar tadi mengenai sharing dari Bro Freddy, betapa dia walaupun seorang dari anak orang tuanya tetap mampu, ya. Tapi tetap mau mengambil sebuah tanggung jawab, tidak bersandar kepada kekayaan dari orang tuanya, tapi pingin melakukan suatu ajang pembuktian, ya bro, bahwa Anda bisa, Anda tidak, seorang anak itu tidak selalu bergantung kepada dompet orang tuanya atau meminta terus-menerus, ya. Tapi ada sebuah keinginan dari seorang Bro Freddy itu untuk membuktikan bahwa dia bisa melakukan sebuah proses menjadi seorang entrepreneur yang berhasil. Di sini kita belajar satu hal. Nah, kita mau dengarkan lagi apa pesan-pesan dari Bro Freddy untuk pemirsa, terutama yang buat milenial ini loh. Hidup ini kan proses. Jangan malu kalau Anda punya orang tua susah, tapi malulah kalau Anda menyusahkan orang tua. Jangan malu kalau punya orang tua susah, tapi malulah Anda kalau masih menyusahkan orang tua. Sampai kapan Anda menyusahkan? Milenial ini sekarang luar biasa, banyak yang hebat-hebat, tapi juga banyak yang perlu diberikan tanda kutip bahwa hidup ini adalah satu proses seperti saya berjuang bagaimana. Tidak ada instan, masak mie aja butuh masak air dulu, ya. Tetap butuh satu proses Anda memberikan yang terbaik, dan jangan pernah menyusahkan orang tua, ya. Inovatif, kreatif, segala macam itu sekarang lebih mudah untuk mendapatkannya. Serba digital, ya. Jangan menjadi asik diri sendiri, tapi juga hargai orang lain. Zaman saya dulu kan semua harus belajar, tapi zaman saya bedanya gini loh, belajar dari kesalahan diri sendiri dulu. Sekarang nggak perlu. Anda nggak perlu jatuh ke jurang dulu, baru merasakan. Tapi Anda lihat jatuh ke jurang, oh ini nggak boleh. Anda lihat kesalahan orang lain, Anda perbaiki buat diri sendiri. Dulu kan enggak kok, saya belajar jatuh dulu. Oh begini ya namanya jatuh, oh begini ya namanya gagal. Sakit juga. Nah sakit kan, Anda nggak perlu melewati itu. Lihat orang lain seperti ini gagal, jangan diambil. Orang lain bagus, ambil yang bagusnya, yang jeleknya jangan diambil. Jadi artinya belajar dari kesalahan orang lain. Yes, tapi untuk memperbaiki diri sendiri. Nah, ya betul nggak? Di depan ada got, masa kamu menyemplung, orang nyemplung, masa kamu mau nyemplung? Kan nggak mungkin. Oh dia udah nyemplung karena salah begini, salah memanage nih, salah begini. Belajarlah sama orang-orang sukses. Anda bergaul dengan orang sukses, Anda akan sukses. Anda bergaul dengan orang yang mengeluh, Anda akan menjadi orang yang mengeluh. Betul. Anda bergaul dengan orang yang bersyukur, seperti Coach Eha, inovatif, Anda akan seperti Coach Eha, punya aura positif yang begitu luar biasa. Bergaul dengan penjahat, jadi penjahat. Betul. Simple kok. Ya, betul. Jangan nyusahkan orang. Bergaul dengan penjual minyak wangi, maka kita akan wangi. Akan wangi. Ya, bergaul dengan pesimis, Anda akan selalu pesimis. Nikmatilah hidup itu, nikmatilah perjuangan Anda. Karena Anda akan menjadi catatan emas di dalam lembar hidup Anda. Dan akan menjadi contoh teladan, menjadi sebuah cerita kenangan yang akan diceritakan oleh anak cucu Anda. Menjadi kebanggaan. Dulu papa saya begini, dulu opa saya begini. Jadi kebanggaan. Betul. Teladan Betul. Wow, luar biasa sekali ya pemirsa. Hari ini kita belajar dari pengalaman hidup seorang Bro Freddy Su
yang dari dibully sama teman-temannya dan keluarga dan sanak family, tapi bisa di sini kita belajar, bisa membuat sebuah ajang pembuktian bahwa Bro Freddy bisa menjadi figur orang sukses dan sudah meraih impian ya. Impiannya memang ada impian yang tidak tercapai, tapi Tuhan begitu luar biasa, begitu mengasihi dia sampai impian yang satunya lagi terkabul dan tercapai. Amin. Hari ini kita belajar dari sosok Bro Freddy Su. Freddy Su, thank you sekali untuk sudah berkenan untuk kita buat podcastnya ya. Semoga teman-teman juga bisa belajar ya, pemirsa semua ya. Bisa belajar dari pengalamannya Bro Freddy Su. Terima kasih teman-teman sudah menonton video dari Kelvin Hartono Official. Jangan lupa selalu subscribe, likes, dan komen. Dan untuk para teman-teman yang suka komen akan mendapatkan voucher makan gratis di Gado-Gado Boplo senilai 100.000 khusus ya untuk yang suka komen di channelnya saya. Dan terima kasih sudah menonton dan kami berdua mengucapkan sampai jumpa.